Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bab pertama dari pelajaran matematika peminatan, yaitu persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri ada 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk sinus, yang kedua kosinus, dan yang ketiga adalah tangen. Untuk yang sin x sama dengan sin alfa, maka x1 sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat, dan satu lagi 180 dikurang alfa ditambah k dikali 360 derajat. K-nya itu apa? K-nya itu adalah bilangan asli 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh, saya punya contoh 1. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan sin x sama dengan min setengah akar 3. Nah, min setengah akar 3 itu kan bernilai negatif ya. Maka sin berapa yang nilainya seperti itu kan? Pertanyaannya adalah sin berapa? Nah, kalau minus itu kan ada di kuadran 3. Kalau setengah akar 3 itu kan berarti 60 derajat ya untuk sinus ya. Nah, berarti di kuadran 3 untuk 60 derajat adalah 180 ditambah 60. Maka nilainya adalah 240 derajat. Maka kita tuliskan jawabannya adalah seperti ini. Jadi sin x sama dengan sin 240 derajat. Maka kita masuk ke rumus yang tadi. Rumus yang pertama saya posisikan menjadi 2 bagian ya. Ini saya belah jadi 2 bagian karena ada 2. Yang x1 itu kan berarti alfa ditambah k dikali 360 derajat. Yang kedua itu x2 sama dengan 180 dikurang alfa ditambah k dikali 360 derajat. Nah, saya lanjutkan ya. Berarti x1 sama dengan alfanya 240 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Sudah, masukkan k-nya. Di saat k-nya sama dengan 0, maka x1 sama dengan 240 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 240 derajat ya, tetap ya. Di saat k-nya sama dengan 1, maka x1-nya adalah 240 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 600 derajat. Oh iya, saya lupa. Tadi di sini di soal ada interval ya. Intervalnya 0 sampai 360 derajat. Nah, ini 240 masuk ke dalam interval tersebut. Nah, kalau 600 sudah tidak masuk, maka dia tidak menjadi jawabannya. Kita lanjut ke yang kedua. Kalau sudah lewat, pasti yang ketiganya akan lebih besar lagi, maka kita tidak usah carikan lagi. Untuk yang ini, berarti x2 sama dengan 180 derajat dikurang 240 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Oke, jadi x2 sama dengan minus 60 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Seperti itu ya. Maka untuk k sama dengan 0, jadinya x2 sama dengan minus 60 ditambah 0 kali 360. Jawabannya adalah 300 derajat. Nah, ini masih masuk ya. Sekarang k1. Sorry, saya salah hitung. Maaf. Kan 0 ya. Kalau k-nya 0 berarti di sini minus 60 derajat. Nah, kalau minus nggak masuk kan, karena dari 0 berarti dia tidak masuk. Sekarang k yang 1. X2 sama dengan minus 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah, yang ini baru 300 derajat. Maka ini masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Sekarang K2 maka X2 sama dengan minus 60 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Tuh, karena banyak saya pindah ke sini ya. Jadi minus 60 derajat ditambah 720. Waduh, besar sekali. Hasilnya berarti minus 660 derajat. Nah, ini terlalu besar, berarti tidak masuk. Nah, dari 2 ini kita simpulkan bahwa hasilnya atau himpunan penyelesaiannya, nah, jadi HP atau himpunan penyelesaiannya adalah yang saya checklist tadi. Yang pertama 240 derajat dan 300 derajat. Maka penyelesaiannya ini untuk yang sin. Contoh kedua, yang bentuk kedua, bentuk kosinus. Untuk bentuk kosinus
cos X sama dengan cos alfa, maka X1 adalah alfa dikali K ditambah K kali 360 derajat, maaf. Nah, bedanya sama yang tadi, yang pertama sama yang kedua. Yang tadi kan 180 dikurang alfa. Kalau yang ini minus alfa dikali K dikali 360 ditambah K dikali 360 derajat. Bedanya gitu. Jadi satunya plus, satunya minus. Saya masuk ke contoh ya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan cos 24. Nah, ini udah ada 24 nih, jadi tinggal kita masukkan ke rumusnya saja. Rumus yang pertama saya buat ini dulu ya. Nah, rumus yang pertama saya ulang ya, kurang tengah. Mulai dari yang pertama adalah X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. X1 sama dengan alfa ya berapa? 24 kan ya, 24 ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X1 nya adalah 24 ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 24 derajat. Sama seperti yang tadi, ini ada intervalnya, berarti ini masuk dalam interval ya. Untuk K1, maka X1 nya adalah 24 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 360 tambah 24 384 derajat. Nah, ini terlewat dari 360 berarti tidak ya. Berarti kita tinggal masuk yang kedua. X2 sama dengan minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Berarti X2 sama dengan minus 24 derajat plus K dikali 360 derajat. Saat K-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 0, maka X2 sama dengan minus 24 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Jadi hasilnya adalah minus 24 derajat. Nah, minus 24 juga tidak masuk dalam interval, berarti salah ya. Sekarang di saat K-nya 1, maka X2 sama dengan minus 24 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Jadi 360 dikurang 24 berarti 336 derajat. Nah, ini masuk ke dalamnya, jadi masih bisa kita pakai. Untuk yang ketiga, K sama dengan 2, maka X2 sama dengan minus 24 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. 720 dikurang 24 berarti 696 derajat. Berarti ini salah ya, terlalu besar. Maka dari ini semua himpunan penyelesaiannya adalah yang saya checklist 24 derajat dan 336 derajat. Nah, ini jawabannya untuk soal kosinus. Yang terakhir ada bentuk tangan. Kalau bentuk tangan lebih mudah nih dibandingin sebelum-sebelumnya ya, karena dia cuma punya satu. Tangan X sama dengan tangan alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, jadi cuma punya satu dia persamaannya. Contohnya, himpunan penyelesaian dari persamaan 4X sama dengan akar 3. Nah, seperti yang tadi, tan berapa yang bernilai akar 3? Akar 3 itu adalah tangan 60 derajat sama dengan akar 3, maka alfanya adalah 60 derajat. Maka tangan 4X sama dengan tangan 60 derajat, maka alfanya 60 ya. Jadi rumusnya X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat ya, bedanya sama yang sebelumnya ya. Saya lupa menjelaskan tadi, kalau ini 180 derajat berbeda dengan yang sebelumnya. Maka X sama dengan 60 ditambah K dikali 180 derajat. Oh sorry, ini 4X, maaf, ini 4. Oh enggak, maaf, kan rumus umumnya ya, ini rumus umum. Nah, soalnya adalah 4X, berarti 4X ini. Gimana caranya kalau ada angka 4 di depannya? Semua ini kita bagi 4. Jadi biarkan sisa X, seperti ini X saja sama dengan 60 dibagi 4, 15 derajat ditambah K dikali 180 dibagi 4, itu 45 derajat. Sudah, kita masukkan deh, hasil akan banyak seperti ini ya. Tolong perhatikan ya. Di saat K-nya 0, maka
X sama dengan, oh iya intervalnya kita lihat, interval sama ya, 0 sampai 360 derajat. Maka 15 derajat ditambah 0 kali 45 derajat, hasilnya adalah 15 derajat. Ini masuk. Sekarang di saat K-nya 1, maka X sama dengan 15 derajat ditambah 1 kali 45 derajat, hasilnya adalah 60 derajat. Masuk ya. Oke. K-nya 2, maka X sama dengan 15 derajat ditambah 2 kali 45 derajat, hasilnya adalah 90 tambah 15, 105 derajat ya. Ini masuk. K-nya 3, maka X sama dengan 15 derajat ditambah 3 kali 45, 135 tambah 15 berarti 150. Ini juga masuk ya. Kemudian K4, maka X sama dengan 15 derajat ditambah 4 kali 45 derajat, 180 tambah 15, 195. Ini juga masih masuk. K yang kelima, banyak nih ya. X sama dengan 15 derajat ditambah 5 kali 45 derajat sama dengan 5 kali 45 itu berarti 225 ditambah 15 berarti 240 derajat. Ini juga masuk. K ke-6, X sama dengan 15 ditambah 6 kali 45 derajat. 6 kali 45 derajat berarti 270 tambah 15 berarti 285 derajat. Betul nggak ya? Betul ya. 185 derajat. Terus K ke-7, X ditambah dengan 15 dikali 15 derajat ditambah 7 kali 45 derajat. 7 kali 45 itu 270 tambah 285 ya. 45 315 ditambah 15 berarti 330. Sekarang K ke-8 sama dengan 15 derajat ditambah 8 kali, ini benar 45. 8 kali 45 itu adalah 360 ditambah 15 berarti 375. Nah, ini tidak masuk. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah banyak nih. Pertama 15 derajat, 60 derajat, 105 derajat, 150 derajat, 195 derajat, 240 derajat, 285 derajat, dan 330 derajat. Oke, ini untuk tangan. Semoga kalian mengerti dan bisa membedakan antara sin, cos, dan tangan ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.